Betul, betul, betul. Tuhan ketika ingin menyelamatkan anjing, kudu jadi anjing. Sakit perut. Betul, betul. Jadi kalau dia ingin menyelamatkan setan, kudu jadi setan. Betul, betul. Betul. Taihannya tahu dari tai. Betul, betul. Mau menyelamatkan kontol, jadi kontol. Adakah Yesus menyebut dirinya Tuhan kita sehingga orang Kristen saat sekarang melalui kitab terjemah dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan kita? Itu maksud saya. Adakah? Tidak ada, tidak ada. Oke, baik. Nah sekarang kita kembali kepada konsep pemahaman orang Indonesia dengan kata Tuhan. Kalau menurut sejarah, kita boleh mengatakan bahwa sebelum tahun 1668 orang Indonesia itu belum mengenal kata Tuhan. Yang dikenal hanyalah Tuan, gitu ya. Dari kata Tuan menjadi Tuen, menjadi Tuan dan akhirnya menjadi Tuhan. Nah, itu adalah perubahan makna kata. Sekarang rasa kata Tuhan yang dirasakan oleh orang Indonesia khususnya itu selalu ujung-ujungnya berujuk kepada esensi Sang Pencipta alam semesta. Benar enggak? Atau Anda ingin memanggil atasan Anda dengan sebutan Tuhan? Karena Tuhan itu menurut Anda identik dengan Tuan. Misalnya saya nih, saya datang ke kantor Anda atau ke restoran Anda. Karena Anda panggil Tuan, bisa enggak Anda memanggil saya di banyak orang dengan panggilan Tuhan? Tuhan Zulkifli silakan masuk, boleh enggak? Berarti antara Islam dan Kristen sama. Ketika berbicara kata Tuhan, lepas kata Tuhan. Itu adalah identik dengan pemahaman kita kepada Sang Pencipta. Kembali kepada Roma 4 yang saya maksud tadi. Adakah Yesus pernah mengajarkan dirinya menyebut sembahan kita atau Sang Pencipta kita atau Tuhan kita? Karena fakta di lapangan, orang-orang Kristen menyembah Yesus. Begini, Anda tanya saya atau tanya orang Kristen? Karena orang Kristen belum tentu sama dengan saya. Yang Anda tanya siapa? Yang saya tanya Anda. Kalau saya tidak menyembah Yesus. Saya tidak ada konsep menyembah. Alkitab yang saya pelajari tidak begitu. Berarti Anda tidak menganggap Yesus itu adalah inkarnasi daripada Tuhan? Oh, saya anggap inkarnasi. Saya anggap. Lalu kenapa Anda mengatakan Anda tidak menyembah Yesus? Nah, makanya begini. Anda akan menjadi Islam yang rugi kalau tidak tahu kekristenan yang sebenarnya. Anda boleh tanya paus, tanya pendeta enggak, tapi Anda tanya saya. Saya berikan Alkitab berbeda. Yesus adalah inkarnasi, tetapi dia adalah pengantara manusia dengan Bapa. Oke? Jadi dia juru selamat. Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, kalau Anda percaya bahwa Anda berdosa dan menerima dia, Anda diselamatkan seperti hari ini juga. Saya tidak ada konsep apapun selain dia adalah juru selamat. Perkara orang lain begitu itu, Anda tanya sama dia, Anda tanya sama saya kan? Oke, baik. Berarti Yesus bagi Anda adalah juru selamat? Ya. Ending daripada juru selamat itu merujuk kepada esensi Yesus atau oknum lain di luar daripada Yesus? Loh, juru selamat kan Yesus. Yesus semua itu loh. Nah, berarti Yesus itu adalah sembahan. Loh, juru selamat bukan sembahan loh. Itu kan konsep Anda. Sembahan Anda siapa? Allah. Yesus siapa? Yesus inkarnasinya Allah. Itu namanya omnipresent. Omnipresent itu orang Islam, orang Hindu, orang Buddha nggak ngerti. Yang tahu hanya kita yang ngerti Tuhan sesungguhnya lewat Alkitab. Oke. Nah, Anda nggak ngerti omnipresent, nggak akan tahu. Oke. Anda mengatakan bahwa Anda tidak menyembah Yesus, tetapi menyembah Allah, dan Yesus itu adalah inkarnasi daripada Allah. Jadi yang benar adalah kalau misalnya berdoa nih, saya nggak berdoa nih karena Tuhan di dalam saya. Misalnya kita berdoa ya, masih pakai kekristenan agama ya, Bapa di dalam nama Yesus. Jadi mengapa harus di dalam nama Yesus? Mengapa berstandar begitu? Karena dialah karyanya Bapa sendiri yang menyelamatkan kita. Karena kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, nggak ada nabi-nabi, nggak ada Alkitab, nggak perlu Yesus turun, nggak perlu. Sudah kita hidup saja seperti manusia Adam. Oke. Nah, konsep dari sini kan berbeda. Oke. Jadi perkataan Yesus Tuhan kita itu salah? Tidak.
Nah, siapa yang mengajarkan itu? Menyebut Jadi Yesus gini. dengan sebutan Tuhan kita. Jadi begini, mengapa tidak salah? Karena ketika dia adalah menyebut Tuhan, tetapi sebagai inkarnasi, yaitu disebut Tuhan. Bagaimana mungkin Anda menyebut dia sang pencipta kalau dia adalah ciptaan? Yang menyebut dia ciptaan hanya Anda. Loh, Maaf, saya enggak. loh, Maaf, jadi saya yang enggak. lahir di rahim Maria itu bukan ciptaan. Nah, gini. Jadi, kalau saya lihat, Jangan Anda lari kemana-mana. Oke, Tolong saya fokus nggak lari. kepada Saya pertanyaan. nggak lari kemana-mana. Saya tidak butuh bumbu-bumbu. Oke, Anda mau oke. ditanyai kan? Oke, saya. Yang Anda dilahirkan boleh jawab nggak? oleh manusia itu pencipta atau ciptaan? Saya boleh jawab nggak? Kalau saya nggak boleh jawab, nggak tak jawab. Boleh jawab nggak? Dengarkan pertanyaan saya. Yang dilahirkan oleh ciptaan bernama Maria itu pencipta atau ciptaan? Jawab. Nah, ya saya boleh jawab nggak? Kalau saya Jawab. dibatasi nggak boleh. Oke. Jadi, Yesus benihnya adalah ilahi. Tetapi keluar dari memek Maria, dia menjadi manusia. Dengar ya, bedanya Islam dengan Kristen. Kalau Islam, roh itu ciptaan. Bedanya kalau kita, roh itu roh Allah sendiri. Bedanya tipis bro. Saya Jadi ulang dia pertanyaannya. roh Saya ulang pertanyaannya. Hmm. Yang dilahirkan Bukan oleh ciptaan. ciptaan. Bukan ciptaan. Jadi yang dilahirkan oleh ciptaan bernama Yesus itu bukan ciptaan. Bukan 1000%. Oke. Oke? Berarti ciptaan melahirkan penciptanya gitu. Itulah namanya inkarnasi. Itulah namanya konsep Enggak. mengosongkan diri. Berarti ciptaan melahirkan penciptanya. Itu dia. Realitanya begitu. Kalau Anda nggak mau percaya, nggak masalah. Oke. Karena saya adalah manusia yang berakal, coba Anda ilustrasikan seperti apa ciptaan melahirkan penciptanya. Silakan. Oke, Mungkin ada analogi sederhana yang bisa Oke. saya pahami. Oke, sip. Ini yang saya tunggu, bro. Itu namanya Anda mau cerdas, mau denger. Anda selama ini kan nggak dengar Kristen yang hebat seperti saya. Gini. Allah adalah pencipta. Dimensi ini adalah dimensi ciptaannya. Adam jatuh dalam dosa. Karena dia adil, maka orang yang melanggar pasti mati. Entah itu nabi, entah itu apa, orang suci, paus, semua mati. Nah, satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah menggantikan manusia Adam yang semuanya ini berdosa. Maka harus ada manusia yang tidak berdosa. Karena tidak bisa yang keturunan Adam berdosa ini, maka dia jadi manusia. Nah, apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Nggak ada. Maka dia masuk dari benihnya ke rahim Maria, keluar dari memek, dan jadilah manusia yang seperti Anda dan saya. Karena kalau dia bukan manusia, tidak apple to apple, tidak adil untuk menggantikan kita. Itu. Jadi Yesus posisinya di sini adalah pencipta. Bukan. Dia pencipta yang jadi manusia. Anda bisa tangkap nggak? Jadi jangan seperti Oneness. Kalau Oneness, Yesus ini Allah pencipta. No. Berarti pencipta menjadi ciptaan. Bukan. Jadi Pencipta, bukan. Bahasanya gini. Pencipta menjadi manusia. manusia ini ciptaan atau bukan? Manusia ciptaan. Oke, berarti pencipta menjadi ciptaan. Pencipta menjadi ciptaan, tapi dia bukan ciptaan. Nah, tambah jelas. Oh, nggak apa-apa. Memang Kristen yang paling hebat Anda, dan ingat, yang hebat dengan gila itu beda tipis. Sekarang, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta yang diciptakan. Kok pencipta yang diciptakan jangan melintir? Kalau sama saya jangan melintir, bro. Ini dilihat umum loh. Coba Anda simpulkan, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Ini, misalnya Anda botol ya. Saya ini orang sakti. Saya menjadi botol. Bukan berarti botol ini adalah botol, tetapi Allah yang menjadi botol. Beda. Menangkap nggak? Tapi kalau botolnya sendiri yang ngaku bahwa saya adalah botol gimana? Botolnya ngaku bahwa saya adalah botol, maksudnya? Kalau Yesus mengaku dirinya anak manusia gimana? Loh, harus. Terus Anda mengatakan dia adalah Allah itu sendiri gimana? Kan sudah ada di dalam kitabnya Bani Israel. Allah bukan manusia dan anak manusia. Yesus mengaku dirinya anak manusia. Gimana tuh? Begini, para nabi-nabi itu masih di bawah saya, masih di bawah orang perjanjian baru. Karena apa? Nabi-nabi itu bicara tentang bayangan. Realitanya adalah Kristus. Maka Kristus, loh dengar dulu. Ini biar didengar semua. Anda ketawa nggak apa-apa. Wong kita kan lihat seorang debater yang
yang kompeten. Jadi orang Kristiani kalau melihat Alkitab itu lewat kacamata perjanjian baru. Nabi-nabi, Musa, semua itu berbicara tentang Kristus. Jadi adanya kitab, adanya Quran, itu semua bicara tentang Kristus. Nah, kalau melihat mau yang real, dari yang sudah jadi ini melihat ke sana, Nabi-nabi belum tahu, masih bayangan saja. Jadi gitu. yang tahu Anda yang Kristen ini? Ya. Dengan modal apa Anda tahu? Dengan modal realita. Dan realita, bukan buku terjemah. Buku terjemah loh. Buku terjemah kan dari kejadian yang asli. Anda tahu dari mana kalau sesuai dengan kejadian asli dengan kejadian terjemah tahun 2021 sekarang? Begini. Setiap orang pemercaya, Anda mau Islam, Hindu, Buddha, itu mempercayai kitabnya. Nah, ketika kita dialog, Anda mempermasalahkan kitabnya, kita dialog double lagi nanti. Oke? Tahu maksud saya? Siap. Saya sudah ngepur Anda. Aku tahu kalau pakai kitab Paulus, pasti, oh ini pakai kitab Paulus. Saya pur Anda. Bahkan saya pur lewat perjanjian baru aja, kitab Injil aja, saya pur 2. Perjanjian lama, no. Kitab Paulus, no. Kitab Injil aja. Nah, saya sudah menang 2 loh, ngepur Anda. Oke, kembali ke tema ya. Yesus tidak pernah menyebut dirinya dengan sebutan Tuhan kita. Anda kemudian muncul ya dengan paradigma berpikir Anda yang tanpa daya. Anda itu siapa? Anda itu siapa? Anda itu Anda, Edi Badai. Saya ngomong apa? Anda tadi mengakui Yesus tidak pernah mengajarkan untuk mengatakan kepada beliau Tuhan kita, betul? Secara tertulis tidak, teras secara implisit ada. Di mana tuh? Ketika dia ngomong sama seseorang, dosamu sudah kau ampuni. Hari Sabat itu milikku. Berarti Tuhan kita di sini dalam arti kata Sang Pencipta. Secara tidak langsung, karena dia adalah belinya ilahi. Anda ketawa nggak apa-apa. Wong kan ini live, makanya aku senang. Aku senangnya live itu. Saya tanya sama Anda. Nah, ya? iya, saya tanya sama Anda. Yang mengajarkan Anda mengatakan Tuhan kita itu siapa? Yesus tidak kan? Tidak kan? Yesus itu malah merahasiakan. Tahu dari mana Anda? Tahu dari mana kalau Yesus merahasiakan? Oh, aku malas buka Alkitab sih sebenarnya. Nanti kalau sebenarnya ada semua di Alkitab. Anda percaya? Katanya rahasia, kok Anda bisa tahu? Karena setelah itu, setelah di kayu salib, baru orang tahu kalau dia memang Dia memang inkarnasi Allah. Inkarnasi kok memang apa jelas.